Maka nama saya Lili Atrix Trewani Nepriser dengan NIM 0806 1981823130. Di sini saya dari praktikan kelompok 4 praktikum biofarmaseutika farmakokinetika. Saya akan menjelaskan mengenai bagian pendahuluan dan pengertian tentang praktikum kali ini, yaitu praktikum mengenai efek makanan terhadap metabolisme obat. Seperti yang kita ketahui, makanan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi metabolisme obat di dalam tubuh. Pengaruh makanan terhadap kerja obat masih sangat kurang, karena itu pada banyak bahan obat masih belum jelas bagaimana pengaruh pemberian makanan pada saat yang sama pada kinetika obat. Sehingga banyak obat mempunyai aturan-aturan yang ditentukan, seperti digunakan 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan, dan tidak boleh diminum beserta dengan susu. Kehadiran makanan di dalam saluran usus sebagai situs penyerapan utama sangat mempengaruhi penyerapan obat. Makanan dapat meningkat atau menurunkan keasaman, sekresi pencernaan, dan motilitas usus. Efek tersebut secara langsung menentukan apakah obat akan mudah hancur, seberapa lama tinggal di usus, apakah obat akan menjadi kristal, apakah obat tidak akan diserap sama sekali, dan perubahan teknis lainnya. Seperti yang kita ketahui, metabolisme sering disebut sebagai biotransformasi dan merupakan suatu istilah yang menggambarkan metabolisme obat. Pada asasnya, tiap obat merupakan zat asing yang tak diinginkan dari tubuh, dan tubuh berusaha merombak zat tersebut menjadi metabolit yang bersifat hidrofil agar lebih lancar diekskresikan di dalam ginjal. Biotransformasi terjadi terutama dalam hati dan hanya dalam jumlah yang sangat rendah terjadi dalam organ lain. Enzim yang terlibat dalam biotransformasi terdapat terikat pada struktur dan di samping itu tak terikat pada struktur. Metabolisme obat memiliki 2 efek penting, yaitu obat dibuat menjadi lebih hidrofilik sehingga mempercepat laju lipofil dan susah direabsorpsi oleh tubulus ginjal sehingga akan cenderung dieliminasi dari tubuh. Dan juga metabolit umumnya menjadi kurang aktif dari keadaan semula, akan tetapi ada pula obat yang dirancang sama aktifnya dan justru menjadi lebih aktif dari obat awalnya. Metabolisme obat meliputi 2 tipe reaksi, yaitu reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Pada reaksi 1 terjadi 3 proses, yaitu oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Untuk reaksi yang kedua, yaitu reaksi konjugasi, yang sesungguhnya merupakan reaksi antara molekul eksogen atau metabolit dengan substrat endogen, membentuk senyawa yang tidak atau kurang toksik dan mudah larut dalam air, mudah terionisasi, dan selanjutnya sangat mudah dikeluarkan dalam metabolisme fase 2. Obat yang tak berubah asli atau merupakan metabolit polar mengalami konjugasi dengan asam glukuronat, sulfat, asam merkapturat, atau asetat menjadi lebih polar dan diekskresikan lebih cepat. Cara kerja praktikum efek makanan terhadap metabolisme obat. Cara kerjanya 1. Ambillah 12 ekor tikus dengan berat 30-50 gram untuk penelitian. Setelah mendapatkan persetujuan dari asisten, lalu yang kedua, jagalah hewan tetap dalam kondisi yang terkontrol selama 2 hari. Lalu, bagilah menjadi 2 kelompok dengan 6 ekor tikus masing-masing. Kelompok 1 diberi diet gluten dan kelompok 2 diberi diet kasein. Setelah 5 hari, timbang tikus dan catat bobotnya. Lalu berikan penobarbital dalam salin lalu disuntikkan secara IP dengan dosis 2-5 mg per kilogram berat badan kedua kelompok tikus tersebut. Lalu catat waktu antara kehilangan dan pemulihan rating refleks setelah pemberian tiopental. Lalu catat juga bobotnya setelah pemberian
setelah pemberian phenobarbital. Praktikum kali ini mengenai efek makanan terhadap metabolisme obat. Pada praktikum kali ini digunakan tikus sebagai bahan uji. Tikus yang digunakan pada praktikum kali ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tikus dengan diet kasein dan dengan diet glutein. Diet kasein adalah diet di mana kita mengkonsumsi makanan yang kaya akan kasein, yaitu protein yang terdapat pada susu, keju, margarin, dan lain-lain. Sedangkan diet glutein adalah diet di mana kita mengkonsumsi makanan yang kaya akan glutein, yaitu seperti yang terdapat pada roti dan gandum. Masing-masing tikus tersebut diberikan diet kasein dan diet glutein selama 2 hari. Setelah 2 hari, masing-masing tikus diinjeksikan dengan phenobarbital secara IP. Phenobarbital yang diinjeksikan yaitu dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan tikus. Phenobarbital adalah obat untuk mengurangi dan mengatur kejang. Dalam jangka pendek, phenobarbital digunakan sebagai obat penenang. Setelah diinjeksikan dengan phenobarbital, masing-masing tikus diamati selama 60 menit setiap 5 menit sekali. Setelah diamati, dapat dilihat bahwa masing-masing tikus diet kasein dan diet glutein pada 5 menit pertama masih bergerak aktif. Namun pada tikus dengan diet glutein, pada menit ke-15, tikus mulai perlahan-lahan mengurangi aktivitasnya dan mulai tertidur. Dan begitu sampai menit ke-60, tikus masih tertidur. Sedangkan pada diet kasein, tikus mulai tertidur pada menit ke-30 dan tetap tertidur hingga menit ke-60. Dari pengamatan tersebut dapat kita lihat bahwa makanan juga mempengaruhi dalam metabolisme obat. Dari pengamatan tersebut dapat kita lihat bahwa tikus dengan diet glutein menerima efek obat lebih cepat daripada tikus dengan efek kasein. Hal ini dikarenakan protein pada glutein mengkatalisis metabolisme obat, sehingga obat terikat pada kalsium dan kadarnya dalam tubuh pun berkurang. Hal ini juga mengakibatkan obat jadi lebih cepat berefek dan efeknya lebih cepat hilang. Sehingga tikus dengan diet glutein lebih cepat menerima efek dari phenobarbital daripada tikus dengan diet kasein. Saya Rizky Prapitasari dengan NIM 0806 11 8182 3019. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan pada praktikum kali ini. Yang pertama, reaksi dalam proses metabolisme obat berupa reaksi perombakan oksidasi, berupa alkohol, aldehid, dan asam dan zat hidrat arang dioksidasi menjadi CO2 dan air. Sistem enzim oksidatif terpenting di dalam hati adalah sitokrom P450 yang bertanggung jawab terhadap banyaknya reaksi perombakan oksidatif. Kedua, diet gluten lebih cepat memetabolisme tubuh dibandingkan diet kasein, dikarenakan protein yang terkandung di dalam diet gluten kompleks daripada kasein. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat antara lain faktor genetik, faktor umur, faktor jenis kelamin, faktor interaksi obat, dan faktor penyakit. 4. Thiopental berguna sebagai obat penenang yang digunakan sebelum operasi dan untuk mengatasi kejang. Obat ini dapat mengurangi saraf di otak sehingga bisa membuat merasa rileks dan mengantuk. Kelima, makanan yang mengandung diet kasein berupa mentega, susu, yogurt, es krim, dan puding. Sedangkan makanan yang mengandung diet gluten berupa gandum, selai, roti, pasta, dan sereal.